Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar materi memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat terpujinya seperti itu ya. Dan juga Asmaul Husna, ada 3, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Oke, nah kali ini kita kelas 1 bab 2. Kita akan belajar bab 2 ya. Aku cinta Al-Quran. KD 3.2, memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah. Nanti kita akan belajar tentang pengetahuan seputar surat Al-Fatihah. Lalu kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Lalu kita juga belajar apa saja pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah itu artinya apa? Pembukaan. Oke, baik. Nah, Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Ya, induk Al-Quran. Maksudnya, jadi surat Al-Fatihah itu sudah mencakup pokok-pokok dalam Al-Quran. Lalu, Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? Ya, 7 ayat. Jadi, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Lalu surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rokaat dalam sholat. Jadi setiap kita sholat, setiap rokaatnya kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, untuk ayat yang pertama dalam Quran surat Al-Fatihah disebut basmalah. Sedangkan ayat yang kedua dalam Quran surat Al-Fatihah disebut hamdalah. Nah, ini dia bunyi bacaan basmalah dan hamdalah. Yang pertama, bunyi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian. Oke, baik. Lanjut bunyi bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalian. Oke, baik. Itulah bunyi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat pertamanya surat Al-Fatihah. Sedangkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ayat keduanya surat Al-Fatihah. Lanjut, kita lafalkan dan baca artinya. Kita lafalkan saja dulu artinya nanti ya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian. Oke. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalian. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Coba kalian. Oke, baik, pintar. Lanjut ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Coba kalian. Oke, baik. Ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kalian. Oke, baik. Ayat yang ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Coba kalian. Oke, pintar. Ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kalian. Oke, pintar. Ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat yang keenam, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang terakhir, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi dari arti surat Al-Fatihah bisa kita ambil bahwa surat Al-Fatihah itu berisi pokok-pokok dalam Al-Qur'an. Apa saja pokok-pokok surat Al-Fatihah dalam Al-Qur'an? 1. Al-Fatihah itu menjelaskan keagungan Allah. Seperti tadi bahwa Allah itu Tuhan semesta alam atau Allah itu yang merajai alam semesta. Selain itu juga pas Bismillahirrahmanirrahim itu artinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus pokok-pokok yang kedua, kita menyembah hanya kepada Allah. Ya. Terus yang ketiga, taat beribadah hanya kepada Allah. Salah satu kewajiban kita, ibadah kita adalah sholat 5 waktu. Dan kita juga memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, itulah pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah yang mana itu menjabarkan atau menjelaskan tentang apa itu Ummul Quran, yaitu bahwa Al-Fatihah itu berisi pokok-pokok Al-Quran. Nah, setelah selesai menyimak materi ini, silakan kalian komentar di kolom komentar ya dengan format seperti itu. Nama, kelas 1, dan kata-kata. Saya sudah menyimak materi hari ini sampai selesai. Oke anak-anak, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan bahwa komentar itu Ibu jadikan absen dan juga nilai kehadiran. Terima kasih.